Berarti saya melakukan perjalanan itu 24 jam. Kenapa 24 jam? Nah, di sini saya akan berbagi cerita, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama masri.wng. Jadi channel saya ini saya rubah ya menjadi masri.wng. WNG artinya singkatan dari Wonogiri. Jadi Masri Wonogiri, bukan masri.id lagi. Tapi nggak apa-apa. Intinya konten ini real, yang membuat adalah Masri. Namanya apapun, tetap kontennya real. Ini konten dari masri.id atau masri.wng. Oke, teman-teman, di video kali ini saya membuat video di tempat saya kembali. Ini tanggal 4 Januari tahun 2025. Dan ini pertama kali di tahun 2025 saya membuat konten atau mungkin ngobrol seperti ini di tempat kerja saya, di rumah maksudnya. Di studio, ala-ala studio saya di rumah. Yang mungkin sekitar 4 video atau 5 video sebelumnya itu saya buat ketika saya mudik. Ada beberapa video yang kemarin saya buat ketika saya mudik. Teman-teman bisa melihat di sana. Dan di sini, bentar saya ngopi dulu ya. Sudah dibikin kok, sudah membuat kopi tapi belum diminum. Jadi di video kali ini saya akan ngobrol santai aja, teman-teman. Nah, video ini dibuat tanggal 4 Januari ya. 4 Januari tahun 2025 dan ini adalah video pertama di tahun 2025. Dan hari ini juga, teman-teman, sebenarnya saya tadi sekitar jam 9 atau setengah 10 tadi baru sampai di Bekasi kembali setelah kemarin selama 2 minggu itu saya mudik ke kampung halaman di Wonogiri tercinta. Makanya kemarin saya banyak membuat konten itu di Wonogiri karena saya kemarin ini baru mudik. Di video kali ini sedikit saya ingin cerita perjalanan saya kemarin dari Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Giriwoyo sampai di Bekasi, itu ditempuh berapa jam. Kalau di video saya kemarin ketika saya mudik itu kalau nggak salah itu sekitar 17 jam atau apa karena saya mampir ke tempat saudara dan juga tidur di rest area tuh panjang banget sekitar 3 jam. Dan di arus saya kembali ke Bekasi itu lebih lama, teman-teman, lebih lama karena ya saya kemarin tanggal 3 itu berangkat dari Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri itu jam 9 pagi dan hari ini tanggal 4 saya sampai di rumah saya itu juga jam 9 atau mungkin setengah 10, kurang lebih adalah jam 9 tadi. Intinya berarti saya melakukan perjalanan itu 24 jam. Nah, kemarin saya itu berangkat dari Giriwoyo, itu mampir di Semarang. Dari Giriwoyo ke Semarang itu ditempuh sekitar 3 jam lebih. 3 jam, hitung aja 3 jam 15 menit atau berapa kalau melihat di Google Maps. Kemudian saya mampir di Semarang, ngapain? Nah, saya kebetulan kan hobinya voli. Dan kemarin itu adalah opening atau pembukaan atau hari pertama pembukaan Proliga tahun 2025 di Gor Jatidiri, Semarang. Karena tanggal 3 itu bertepatan saya balik ke Bekasi dan juga bertepatan dengan opening Proliga tahun 2025, saya menyempatkan diri untuk menonton opening Proliga 2025. Maka jauh-jauh hari kemarin, sekitar 2 hari yang lalu, saya membeli tiket itu online di aplikasi PLN Mobile. Teman-teman yang mungkin hobi voli dan ingin menonton pertandingan-pertandingan voli baik di Semarang yang hari ini sama besok masih ada, dan minggu depan lagi juga dipindah kota. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, pembelian tiket Proliga tahun 2025 itu menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, teman-teman yang tidak punya aplikasi PLN Mobile,
Ya teman-teman, download dulu. Baik teman-teman yang punya Android atau mungkin HP-nya iPhone, itu tersedia di Play Store dan App Store juga ada, teman-teman tinggal di-download aja PLN Mobile, kemudian nanti registrasi menggunakan email atau menggunakan nomor WA, dan nanti ketika ingin beli tiket Proliga tahun 2025, itu teman-teman diharapkan memasukkan nomor NIK, data diri teman-teman, dan setiap satu nomor NIK itu hanya boleh membeli 4 tiket. Nah, 4 tiket ya, satu NIK itu 4 tiket. Cuma bertiga ya berarti saya bisa beli 3. 2 hari yang lalu saya sudah beli, dan kemarin ketika saya balik ke Bekasi, mampir dulu di Semarang, di Gor Jatidiri Semarang untuk menonton pertandingan pertama dan opening juga di Gor Jatidiri Semarang. Nah, ini video-video yang saya sertakan. Kesempatan yang mungkin jarang saya temukan ketika saya mudik berbarengan pelaksanaan Proliga itu juga di daerah Jawa. Di tahun 2024 kemarin, Proliga tahun 2024, kebetulan saya pengen juga nonton itu di Bandung, tapi waktu itu pembelian tiketnya juga susah banget waktu itu, dan saya tidak jadi karena kebetulan juga hari hanya itu bertepatan dengan kegiatan yang lain, jadi saya tidak jadi beli. Tahun 2025 ini kesempatan saya atau mungkin pengalaman baik saya, pengalaman berharga saya bisa menonton ketika saya mudik, walaupun itu bersama dengan arus balik, karena kan kalau dari Wonogiri ke Jakarta, Wonogiri ke Bekasi, itu kan melalui Semarang, dan gornya itu hanya di samping tol. Jadi kita tinggal keluar exit tol Semarang, tinggal belok ke kanan, itu sudah nanti masuk diarahin ke Gor Jatidiri Semarang. Karena gornya itu di deket tol banget. Jadi sangat mudah aksesnya untuk menuju Gor Jatidiri Semarang. Kesempatan ini kemarin saya juga sambil ngesut, dan saya memang ingin tidak hanya menonton volinya, tapi ikut openingnya dari pemanggilan tim-tim dari Proliga itu. Bahkan sampai saya masuk di gor sana itu juga masih sepi penontonnya. Saya masuk itu sekitar jam jam 2 ya, pembukaan opening itu jam 2, tapi saya jam 2 kurang 10 atau jam 2 kurang 15 lupa saya, masuk ke sana tuh masih sepi. Dan yang ikut opening juga tidak banyak. Ya ada tapi tidak banyak. Dan akhirnya sampai opening selesai, saya juga langsung menonton pertandingan yang pertama, itu di sektor putri antara Jakarta Electric PLN dan Jogja Falcon ya, yang dimenangkan oleh Jakarta Electric itu langsung 3-0. Kalau saya diminta pendapat bagaimana pertandingannya, ya seru sih. Karena Jogja Falcon itu kan tim baru di Proliga tahun 2025 ini. Tahun kemarin tidak ada atau tidak ikut. Dan pemainnya itu pun juga pemain yang masih baru-baru. Sementara di Jakarta Electric PLN itu walaupun itu pemainnya baru-baru, berbeda dengan tahun yang lalu, kalau saya lihat itu hampir mungkin 90% itu mereka juga tahun kemarin juga sudah ikut Proliga. Jadi mereka sudah punya pengalaman untuk ikut Proliga walaupun beda tim, ya beda tim. Sementara Jogja Falcon saya pun tidak tahu nih pemainnya siapa, dari mana. Saya sampai sampai searching di Instagram, ada beberapa yang mungkin dari Petrokimia Gresik dan sebagainya. Ada juga yang dari luar negeri. Nah, untuk pertandingan kedua, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena di pertandingan kedua ini adalah finalis Proliga tahun 2024, yaitu Bayangkara Brasisi dan Lavani. Nah, kalau di final tahun 2024, di final Proliga kemarin, itu finalnya itu dimenangkan oleh Bayangkara Presisi. Tapi di pertemuan pertama kemarin benar ya, pertemuan pertama kemarin dimenangkan oleh Lavani 3-1. Seru banget. Padahal di Bayangkara Presisi itu diperkuat oleh, bisa dibilang mungkin 80% itu timnas ya. Karena di sana ada setternya Alvin, kemudian open spikernya itu ada Anggil dan Farhan. Terus opposite-nya itu dari luar negeri ya. Pokoknya dari luar negeri, dan liberonya juga libero timnas Raka.
Kalau Quickernya yang timnas hanya Yuda Mardiansyah, Quickernya satu adalah Kevin. Kevin itu juga bagus banget sebenarnya, itu mudah-mudahan dia juga nanti masuk timnas, itu bagus banget, cepat dan jempengnya tinggi. Sementara Lavani hampir 100, ya nggak 100% ya, 98% itu pemainnya masih pemain yang tahun Proliga tahun 2024 kemarin. Seperti setternya masih Dio, seperti Vicker-nya juga masih tahun lalu. Kemudian opennya itu satu dari luar negeri dan satunya si Boy Arnes, dan opposite-nya masih yang tahun lalu. Pertandingan yang sangat luar biasa, opening yang sangat luar biasa, dan diakhiri dengan skor yang bisa dibilang berimbang nggak? Kalau pertandingannya cukup berimbang. Kembali ke cerita saya ya, cerita saya sementara dari Wonogiri ke Semarang nonton voli itu sampai jam sekitar 10-an, 10 malam. Kemudian dari Semarang saya nggak istirahat, langsung gas ke Bekasi. Sekitar jam 1, itu karena mungkin seharian saya walaupun cuma nonton voli itu kan juga capek, duduk, tegang dan sebagainya. Saya istirahat tuh sampai 3 kali, tidur 1 jam 3 kali. Dan akhirnya saya sampai di Bekasi itu jam 9 tadi. Secara keseluruhan sangat lancar. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan doa sehingga saya sampai di Bekasi itu dengan selamat tanpa gangguan suatu apapun. Nah, teman-teman, mungkin di konten selanjutnya saya juga ingin membuat video yang seperti ini, membuat narasi ngobrol seperti ini, kemudian dimasukkan video-video kegiatan-kegiatan. Bagi teman-teman yang subscriber saya yang mungkin 80% itu mahasiswa UT ya, sebelumnya saya minta maaf belum bisa membuat konten tentang UT karena keterbatasan saya sebagai alumni, dan saya sudah lulus sudah lama banget tidak menyimak pembaruan apa yang terjadi di universitas, saya tidak menyimak, dan mohon maaf teman-teman yang bertanya, sebisanya mungkin saya balas di chat kolom komentar aja. Maka teman-teman bisa di chat aja di kolom komentar, tinggalkan jejak, siapa tahu saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, ya teman-teman cari informasi yang lain karena saya sendiri juga menyadari keterbatasan saya sebagai alumni. Baik, terima kasih teman-teman Masri. Semoga konten ini menjadi hiburan teman-teman. Tinggalkan jejak teman-teman. Teman-teman yang sudah melihat ini, tinggalkan jejak dengan like, dengan tekan tombol like aja teman-teman. Tidak usah subscribe nggak apa-apa, tapi like aja. Atau komentar juga boleh. Tapi teman-teman nggak usah subscribe nggak apa-apa, tapi tinggalkan like aja ya teman-teman. Terima kasih. Selamat menikmati konten-konten saya sebelumnya setelah melihat konten ini. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.